pendataan kita KJP ini sumber datanya apa? DTKS. DTKS bukan dari Dinas Pendidikan. Jadi sebelum pendataan berlangsung, kita Dinas Pendidikan Pemprov bersurat ke Dinsos, ya, minta data DTKS. Clear ya? Kalau menentukan ibu termasuk keluarga mampu atau tidak mampu, bukan ranahnya Dinas Pendidikan. Clear ya? Ya, clear Pak. Kemudian bicara data. Ya, Kita Pak. bicara data nih ya. Ya, Pak. Ada data tidak ditemukan, Ya. gitu ya? Ya, Pak, betul. Data tidak ditemukan ini ada dua kemungkinan, gitu ya. Kemungkinan yang pertama, Bapak Ibu tidak ngasih berkas ke sekolah. Kemungkinan yang pertama, Ya, oke, ya. clear ya? Oke, Pak. Kemungkinan yang kedua, ngasih berkas ke sekolah, ya, bisa jadi keselip, ya, bisa jadi diinput, tapi ada kendala. Kendalanya ada muncul tuh keterangan di situ. Ya. Contoh, misalkan ya, tadi ada yang bawa contohnya tuh, dia bukan penerima existing, artinya kemarin di tahap 2 tahun 2023 itu terputus. Karena pendataan sekarang di tahap 1 tahun 2024 adalah proses verifikasi ulang bagi penerima KJP di tahap 2 tahun 2023. Jadi kalau yang statusnya bukan penerima KJP di tahap 2 tahun 2023, maka tidak bisa diikutsertakan sebagai penerima KJP di tahap 1 tahun 2024. Logikanya gitu ya? Iya, Oke. Kalau munculnya itu, nanti Ibu ikut pendaftaran lagi di bulan Agustus. Baik yang statusnya penerima di tahap ini 1 2024 ataupun yang tidak, silakan daftar kembali di bulan Agustus. Gitu ya? Dari 2023 nggak dapat, nggak ditarik lagi. Karena itu yang tahap 2 2024 nanti ada ketentuan jumlahnya sama, jumlah penerima sama. Nanti hanya untuk mengisi kekosongan jumlah penerima KJP tahap 1 2024 dengan kategori meninggal dunia. Ada yang lulus jenjang SMA SMK, lulus jenjang akhir ya. Ada yang mundurun diri. Nah, itu kan jumlahnya yang kosong tuh. Nanti diisi oleh penerima baru. Gitu ya, diisi oleh penerima baru. Clear ya? Nah, kalau munculnya ada keterangan nomor kakak tidak sesuai, nama tidak sesuai, atau ada yang dibilang meninggal dunia menurut laporan hasil dari Kemendagri, cocok data ya, kita cocokin data dengan data Dukcapil di pusat ya, entah Kemendagri atau saya nggak paham. Kalau muncul keterangan di soal bilang, Pak Bu nih anaknya bilang meninggal dunia nih, wah sama saya sih Pak, anak saya kan masih hidup, gitu, itu lapor ke Dukcapil, gitu ya, udah lapor, nanti tunggu pendataan berikutnya, apakah Udah 3 tahun Pak, begitu. Nah nanti karena Ibu bukan penerima, nanti tunggu di Agustus. Udah 3 tahun Pak. Ya, tunggu di Agustus, clear ya. Kalau Kalau yang yang statusnya sekarang proses penetapan, oke, penetapan ada dananya sudah terima, masuk ada yang belum. Karena informasi yang saya terima ada yang puluhan ribu kalau nggak salah ya, puluhan ribu yang belum masuk ke rekening penerima. Kalau nggak salah nih, clear ya. Jadi tunggu aja. Kalau nanti kira-kira Agustus belum masuk juga, datang ke kita. Kira-kira nih, karena kita belum terima laporan dari Bank DKI apakah dananya sudah tersalurkan semua di gelombang 1 atau belum dapat laporan nih saya, belum dapat informasi nih, gitu ya. Oke, sebentar. Kemudian bicara statusnya verifikasi, ya. Verifikasi itu sedang proses penetapan, ya. Dilihat lagi tuh, ya. Dilihat lagi apakah benar nih ya keluarga yang diusulkan ini benar-benar layak dapat bantuan atau enggak. Itu ada petugas yang turun lintas instansi atau SKPD, ada Dukcapil ya, ada Dinsos, saya nggak tahu persis ya. Nah nanti kita tinggal tunggu laporannya tuh. Kalau laporannya Ibu dibilang layak terima bantuan, maka nanti cek statusnya lagi. Yang tadi verifikasi berubah, nanti akan berubah menjadi penerima. Gitu ya. Gitu ya. Nanti kalau statusnya bukan penerima, nah kalau statusnya bukan penerima, maka dananya nggak akan turun. Oke ya. Nanti statusnya baik penerima atau bukan penerima, nanti usulkan kembali ya di bulan Agustus. Gitu ya. Nanti